Libur siaran. Libur siaran. Bukan itu tagline-nya. Kalau lagi libur siaran ngobrolin apa ya? Ngobrolin apa ya? Kali- Ngobrolin Kita tuh sebenarnya udah keseringan, langsung aja saya yang memotong ya. Kita tuh udah keseringan bahas musik, udah keseringan bahas apa ya? Udah keseringan banget lah bahas bahas musik, bahas lagu, bahas song, bahas ya lah. Tapi emang konsep awalnya pengennya gitu ya. Iya, Terus betul. kayak seiring berjalannya waktu kita juga nggak bisa memungkiri seru juga kayaknya kalau bahas lain musik gitu. Apakah kita akan mengambil lahan sebelah? Aku yang ingin mengambil lahan Wow. sebelah ya. Tapi sebenarnya kita pernah collab ya sebelumnya. Ya. Tapi kamu bisa cek di sini. Wah, agak ngerepotin ya. Cuman maksudnya karena di sebelah juga lagi break, ya udah kita ambil Betul. aja. Bukan mengambil ya, mencoba membantu lahan sebelah. Sebelah lagi break. Emang ada apa dengan break hari ini? Bodoh amat, nggak peduli. Lah. Maksudnya break itu kan lagi belum aktif untuk post lagi gitu loh. Kayak nggak pernah siaran di radio Aku aja tahu ya. bridgingnya, tapi aku takut ini jadi sesuatu. Siapa tahu yang podcasternya bingung Oh, gitu iya, ya. Jadi aku harus iya. klarifikasi. Tapi ada apa dengan break, Dok? Nggak tahu ya, aku nggak pernah soalnya break. Wah, bener lagi nggak bisa dia apa-apain jawabannya ya, teman-teman. Kecuali ambilin dong wafer di belakang tuh ada namanya break apa gitu. Buat gimmick aja. Lanjut deh. Diambilin beneran tuh. Lanjut deh. Break up. Wes, apa itu? Nah, time break. Saatnya Time break. putus. Enggak dong, Oh, iya. break. Wah, tapi tahu dong kalau misalkan arahnya ini kemana. Kalau kalian semua adalah Vivin Dedes ya. Oh iya. Kalau kalian semua Vivin Dedes dan baru nonton podcast Vivin Dedes bareng sama Natasha Rizky. Nah, Oh dari situ awalnya. FYI ini enggak juga, tapi itu yang lagi naik banget pembahasan life after breakup Si. itu. Keceplosan, wow, udah Nggak kebahas. apa-apa. Udah kebahas nih life after breakupnya, tapi intinya itu karena menarik banget. Mungkin ini sebenarnya tema dari aku guys, jadi kayak emang aku Pick me banget ya. apa sih orang tuh maksudnya karena aku tuh mau bilang topiknya dari aku, jadi Iya. akan ada kebanyakan poin dari aku gitu. Karena mungkin lagi. Ya lanjut aja. Edo nggak pernah, tadi dia beneran bilang guys, dia nggak pernah di posisi after breakup ini kan, tapi bener kan Dok, jadi Belum pernah. nggak akan serelate itu. Kalau misalkan nggak relate nggak juga, karena aku di sekelilingku ternyata Banyak ya. ketika berbalik lah pokoknya kayak roda berputar. Ketika aku lagi aman, ternyata yang lain lagi break up gitu. Iya bener lagi, Edo aman aku yang breakup. Wah. Kenapa ya kayak nggak mau solid gitu? Paham gak sih kayak nggak mau solid? Untung gak kenceng ya. Kayak nggak mau solid kan ya kalau misalkan jadian tuh jadian semua gitu. Ya nggak bisa lah, kita nggak bisa ngatur takdir ya. Tapi bener nih, aku juga punya temen, tapi mungkin teman-teman juga ada yang kenal orangnya gitu ya. Siapa Katanya satu circle kita ke dia break up juga yang lain tiba-tiba Break ikut up. break up. Entah emang lagi zaman gitu ya? Nggak bisa sih ukuran breakup dijadiin kesulitan berteman ya. Nggak tahu, siapa tahu ketika Indonesia resesi atau apa gitu, oh saatnya kita break up untuk menghemat uang, mungkin kayak gitu ya. Wah, aku nggak tahu. Cuman jauh. that's poin di sini kalau misalkan life after breakup yang dibahas Natasha Rizky di dalam podcastnya Vindes itu terlalu berat sih kalau menurutku, karena itu lebih ke pernikahan. Pernikahan juga ya. Jadi menurutku bukan ranah kita karena kita semua belum pernah menikah ya. Nggak tahu deh ya. Edo pernah menikah? Belum pernah Nggak dong. tahu ya. Cuman maksudnya kalau misalkan kenapa? Sorry. Terus Gak, saya nggak mau bahas ke sana. Saya tahu kok mau kemana arahnya nih. enggak. Aku tadi beneran kalau kita bahas poin itu terlalu berat karena bukan ranah kita di situ. Cuman memang kalau aku pribadi notice life after breakup itu sebenarnya bukan dari podcast itu, tapi pas podcast itu orang-orang banyak merecord di video itu karena mungkin pertama iba atau sedih juga sama Natasha Rizky. Betul. Kedua akhirnya Sama satu pihak aja. iya, karena kan yang diberikan pertanyaan tuh cuman dia. Oh, iya, yang oke, diberikan oke. pertanyaan tuh cuman dia. Terus tuh maksudnya note-nya orang-orang yang banyak ngerasa kayak wah relate. Tapi nyatanya yang jawab relate tuh kebanyakan yang berpacaran aja sebenarnya. Yang banyak enggak juga ada yang jawab nikah, cuman maksudnya aku bisa akan relate untuk nontonin pendapat-pendapat dan membreakdown orang-orang yang berkomentar tuh orang-orang yang berpacaran rata-rata. Oke. Ini kayak umum ya kalau di penelitian, khususnya belum ya. Wow. Nah kalau kita masuk nih, sebenarnya relate-nya tuh di bagian mana sih? Kalau mungkin dari Arini juga gitu.
relate-nya tuh di bagian mana? Tadi kan dibilang relate katanya. Apakah orang itu semua relate ini ya? Maksudnya si YouTube tadi dulu? Enggak, maksudnya kayak life after breakup ini kenapa tiba-tiba kayak orang relate semua? Orang bikin konten semua. Apa ada satu hal yang bikin life after breakup itu orang-orang kayak, oh iya aku juga ngalamin sih sebenarnya. Kalau menurut aku tuh gini Dok, ini podcast ini memang kesannya akan banyak jawaban dari aku ya, karena memang aku yang pernah ngalamin gitu. Tapi menurut aku life after breakup tuh ada beberapa pemahaman kayaknya ya bagi orang. Kalau bagi aku life after breakup tuh ada pengertiannya beda-beda. Bukan pengertian, maksudnya kayak perspektif kamu life after breakup tuh kapan sih? Nah, kan life after breakup tuh kita bahasakan secara ini kan kehidupan setelah putus lah, kehidupan setelah udah berpisah sama pasanganmu yang sebelumnya. Nah, kalau menurutku life after breakup tuh tidak selamanya. Maksudnya aku nih udah 2 tahun nih putus kan dari mantan yang sebelumnya gitu. Nah, gak selama 2 tahun itu life after breakup, ngerti nggak? Tapi ada yang berperspektif selama kamu belum punya pasangan baru, ya selama itu juga life after breakup. Kalau menurutku enggak. Walaupun penting nggak penting juga sih ya sebenarnya. Penting nggak penting, tapi tuh ngaruh ke dia, maksudnya ke masing-masing orang itu. Kayak seakan-akan life after breakup itu kayak waktu kita evaluasi diri mungkin atau macam-macam gitu. Jadi kayak orang, life after breakup tuh tadi kan dibilang tuh sampai pokoknya ketemu orang yang baru berarti life after breakupnya habis selesai. Gitu. Padahal ada juga yang masih berlanjut life after breakupnya. Iya benar, makanya banyak gitu perspektif kan. Iya. Kalau aku pribadi nih memahami life after breakup itu tidak selamanya. Life after breakup itu baru freshnya putus, itu life after breakup. Atau mungkin masa recovery nggak sih? Kayak bisa. Kalau aku sampai move on lah. Kalau nggak bisa. Aku dari 2 tahun. Aku bisa bilang life after breakupnya 6 bulan pertama. Sisanya itu ada istilah baru sih, namanya relapse phase. Masa? Itu beneran ada guys? Ada, beneran ada. Apa? Relapse. Kalau relapse secara bahasa kata-kata itu kalau di Google tuh pasti artinya tuh kambuh kan. Tapi relapse phase yang dibahas di sini adalah kita tuh bisa tiba-tiba dalam kondisi yang aku udah bilang setelah 6 bulan tadi life after breakup. Tiba-tiba diem nih Dok, nggak lagi mikirin siapapun. Misalnya lagi nggak mikirin si orang terakhir itu, tiba-tiba muncul, entah karena distraksi, muncul tiba-tiba. Relapse tuh selalu ada di poin. Nah itu tuh fase kedua setelah life after breakup. Kayak ini gak sih, kayak self acceptance juga gak sih? Bisa. Kayak ya udah deh menerima keadaan. Bukan ya udah deh maksudnya putus asa dan ini ya kayak nyerah gitu teman-teman. Coba aku sambil ada beberapa konten orang gitu kan yang ngebahas si life after breakup ini, aku tadi kirim ke Edo ya kalau nggak salah. Iya, tapi juga kalau misalkan ngobrolin life after breakup ya, FYI aku juga belum pernah ngalamin. Sebenarnya kadang ada yang bisa bikin traumatis juga kan. Bukan kadang Dok, malah kebanyakan. Kalau di cewek ya, kalau di cewek. Tapi aku mau bilang di cewek ternyata teman-temanku yang cowok juga banyak yang life after breakupnya hancur-hancuran juga. Aku kenapa lumayan paham life after breakup karena lagu-lagu udah banyak banget yang menjelaskan menginterpretasikan life after breakup nih, kayak Cheating on You-nya Charlie Puth, abis itu juga Kau Dengan Bunga Baru. Lagu siapa tuh? Tulus. Nah itu juga kan sebenarnya kayak menjelaskan, ternyata ada nih orang-orang yang setelah breakup itu, ya anggaplah fase life after breakup, mereka tuh ada yang kayak ngangong masih kepikiran orang yang kemarin, terus ada juga kayak udah jadian sama orang yang baru, tapi ternyata masih kerasa sama kayak kemarin gitu ya. Jadi yang banyak dibahas sama orang-orang ini, yang banyak aku tahu nih Dok, hidup dia, bener-bener hidup dia setelah breakup itu gimana? What happens gitu ya? Aku ada sih lihat beberapa konten yang dikirim hari ini juga. Kayak misalkan, kok mataku pedes ya? Kok ini kayak gini ya rasanya, nggak ada yang bangunin pagi lagi gitu kan maksudnya kan? Kayak iya. Tapi tuh menurutku maaf ya, itu alay sih. Kayak nggak ada yang ngucapin good night lagi. Alay gitu. Banget kalau menurutku kalau itu. Mungkin tahapannya orang beda-beda. Iya. Maksudnya maaf ya, tapi itu alay menurutku. Tapi bisa jadi. Aku ulang aja. Tapi bisa jadi masa-masa itu atau tendensi-tendensi itu yang nge-trigger orang-orang, kayak misalkan sesimpel kayak ngucapin selamat malam. Kalau suatu malam aja nggak ada karena sebelum malamnya diucapin terus, itu pasti berasanya gak jadi bilang alay ya. Kamu pernah mengalami ternyata ya? Bukan kata-kata, tapi pas Edo menjelaskan iya juga. Jadi bukan kata-katanya, kayak masa dimana kontras antara hidup before sama after breakup gitu. Mohon maaf terlihat curhat tapi iya kan? Karena aku ngerasa kontras memang. Jadi kalau di aku nih, anggaplah aku cerita gitu. Even pasangan kita tuh nggak seaktif gitu ya, tapi pasti ada rasa di mana
gak kayak yang kemarin gitu. Intinya apalagi kalau biasanya yang mengalami life after breakup, aku nggak bisa judging sih kalau maksudnya kayak yang bisa mengalami life after breakup ancur-ancuran tuh orang-orang yang biasanya hubungannya lama. Nggak bisa. Tapi kebanyakan yang hancur banget life after breakupnya tuh pasti yang rata-rata lama. Karena ya tadi note di kata awal deh, life after breakup udah terlalu berat banget, dia bilang hidup gitu loh maksudku. Dia bilang kehidupan setelah putus. Itu kenapa emang kayak seberpengaruh apa sih dia di kehidupan kamu? Dia menamai fasenya life after breakup aja itu udah kayak kelihatan. Gini, kan ada 4 life after breakup. Enggak, maksudnya harusnya kalau dia itu nggak ngaruh kehidupan, cuman after breakup aja nggak sih? Nggak harus masukin life di situ. Iya, karena mungkin dia mengaitkan kehidupan dia sama makanya kalau udah maksud aku kalau udah pakai life tuh berarti seberpengaruh itulah after breakup ini. Di aku iya. Karena hubungan aku cukup lama juga, akhirnya ini nggak apa-apa sih, maksudnya kayak ditonton siapapun, maksudnya tiba-tiba mantanku nonton juga nggak apa-apa, maksudnya tapi emang life after breakup ini kalau orang nggak bisa kontrol bisa memang menuju ke gila dan lain-lain dok. Karena dia rata-rata menghandlenya sendiri rata-rata, asal imannya kuat ya. Atau satu apa, dia kemarin sebelumnya bergantung banget sama pasangannya. Bisa jadi kan, jadi kayak tuh nih motor mogok nggak ada yang jemput lagi nih. Cerita siapa tuh? Misalkan. Terus juga kalau bensin habis nggak ada yang dorongin lagi nih. Cerita siapa itu Edo? Ya aku nggak tahu. Terlalu mirip. Masa aku bilang mobil mogok nggak ada yang dorongin, kan nggak relate ya. Enggak, tapi bener detailnya seperti itu. Makanya tadi aku bilang nggak jadi bilang alay deh, karena yang kecil-kecil tuh kayak iya, maksudnya bukan hal itunya, tapi dibalik hal itu gitu. Gini dok, kan lagu Rizky Febian tuh deh kayak sama Mikha Tambayong. Semua titik di kota ini adalah kita. Berpisah itu MUDAH. Nggak mudah guys. Jadi kayak, dan itu aku alamin dok. Maksudnya kayak semua titik ada nih temanku yang bilang kayak move on lah, jalan-jalan aja gitu. Terus aku bilang nyatanya lirik itu tuh berpengaruh dalam hidupku. Kayak semua titik ini dulu kata kita karena aku lama dan sama-sama lahir di sini. Maksudnya kayak ya sudah pasti aku pasti akan sering jalan di tempat-tempat ini. Jadi kalau kamu bilang move on lah, terus aku harus jalan ke tempat-tempat yang enggak harus ke luar kota. Jangankan titik-titik tujuan wisata, lagu aja. Iya benar. Aku punya temen yang lagunya tuh nggak boleh pokoknya diputerin. Ini dong bahasanya di zaman sekarang ini. Kalau di TikTok biasanya, pernah nggak kamu naruh orang di lagu ini? Kayak gitu. Bahasanya sekarang kayak gitu. Jadi naruh orang di lagu ini gitu. Soalnya Edo apa? Berarti gitu? Sama. Pernah nggak kamu naruh orang di tempat ini? Iya, naruh orang. Gitu. Umumnya naruh orang di momen ini. Karena bukan tempatnya, bukan lagunya, sebenarnya kan memorinya ya. Iya, tapi yang ramai dibahas itu juga adalah bagaimana sih orang-orang yang si life after breakupnya ini menyembuhkan dirinya. Sebenarnya dari tadi tuh guys, kasih tahu ya kru ya, kita tuh dari tadi tuh nanya-nanya tanpa ada jawaban, apa kita jawab juga nggak sih? Yang mana? Oh, ya, siapa tahu kita nyerocos aja kan. Kayak nanya-nanya dari tadi. Bisa sih nanya, nanti yang nonton di komen. Beneran, karena ini perspektif yang luas banget. Iya. Spotify bisa komen coy. Ini lebih teoritis dari film Siksa Kubur. Ya. Jadi kamu harus belum nonton lagi sialan. Jadi kayak maksudnya perspektif ini akan ngalirnya jauh sih menurutku. Topik kali ini tuh memang pada saat ini udah nggak bisa ini jawabannya cuman setuju dan tidak setuju atau punya pendapat lain. Lanjut aja, kan kameranya bisa ke hari ini nanti ya. Iya. Tolong dong, pahamin dong editor. Saya ngecek juga nih sambil nih. Allahu Akbar, ada perdebatan ya di sini. Jadi intinya banyak tadi, coba aku cek dulu ya Edo. Jadi life after breakup ini tuh banyak kayak yang bilang kayak life after breakup mungkin bikin kamu nangis jadinya nggak produktif, menutup diri dari orang lain, tapi semuanya pasti akan baik-baik aja karena itu bagian dari proses kamu pulih, dan setelah itu kamu akan bisa jauh lebih mencintai dirimu sendiri. Ini salah satu aja konten orang-orang. Positifnya adalah nggak apa-apa sebenarnya kamu kayak gitu, tapi nggak selamanya bakal kayak gitu kan. Positifnya sih kayak gitu, jadi orang-orang tetap menyikapi dengan hal yang emosional, ya tapi nggak selamanya kayak gitu loh. Jangan terjebak di masa lalu atau di memori-memori yang bikin kita sedih. Susah gitu kan? Susah. Ya. Ada orang yang bisa tapi mati. Bisa tapi mati, bener. Enggak, tapi bener ada orang yang dia menikmati. Hah?
Iya, thank you ya. Menikmati masa life after breakup ya. Menikmati Dia merasa kayak ya udah kita jalanin aja life after breakup ini. Ada yang merasa harus selesai life after breakup gue. Nggak bisa nih kelamaan life after breakup ya, sebulan udah cukup harusnya gitu. Ada yang temanku kayak gitu kayak nggak usah gitu, nggak usah ada life after breakupan lah. Gak ada. Sebenarnya life after breakup tuh bagian nama lain dari proses untuk move on aja sih sebenarnya. Makanya kayak aku bilang ya tadi sih kayak kita menamai masa itu life after breakup aja itu udah labeling yang mengurung pikiran kita di suatu masa dimana kita mesti menghabiskan emosi di masa itu gitu loh. Padahal kita nggak perlu juga sebenarnya. Apatisnya sih, pikiran apatisnya kayak gitu ya. Cuman karena aku pribadi life after breakup tuh aku malah mikir kayak gini, bisa nggak ya di sela-sela life after breakup ini aku ngobrol sama orang yang di masa lalu aku tuh untuk menjelaskan. Nah, untuk menjelaskan gini loh life after breakup gue gak ada lo gitu. Bukan untuk menyesali. Iya, tapi bahkan tap in-nya ketika kita ngobrol sama mantan kita mungkin ya, bisa ngobrolnya di Island guys. Tap in dulu. Kita di Island Coffee. Kita podcastan di Island, nanti semoga bisa keluar. Strawberry milk. Enak banget guys. Ya, lanjut hari ini. Menghalau galau. Nah, jadi kayak maksudnya ketika aku tuh kalau aku pribadi ada keinginan ini. Ternyata keinginan aku ini bukan hanya keinginanku. Banyak orang-orang yang pengen kayak gitu. Yang ketika life after breakup, dia tuh pengen ngobrol lagi sama masa lalunya, bukan untuk kembali, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk ngasih tahu aja, ini loh kehidupan gue life after breakup. Jadi lo harus tahu gitu. Gue sehancur apa dan lo sehancur apa. Imbang nggak? Kalau misalkan ya udah sekedar tahu masing-masing, udah jadi introspeksi diri masing-masing gitu. Aku pengen kayak gitu jujur. Tapi keburu ilpil dah nggak jadilah. Ya jadi kayak males gitu. Sebenarnya itu bentuk juga dari menghabiskan hal-hal yang kurang baik menjadi baik gitu. Tapi menurut aku ya, kalau tadi kata Arini kan mungkin ada tadi sedikit menyentil bagian dimana kayak orang-orang sebenarnya kalau life after breakup, kalau dia penyendiri itu bakal susah healingnya karena dia sendiri yang berusaha gitu. Tapi kadang kalau misalkan dia juga sama temen-temen, kadang ada juga sih kayak temen-temen yang mungkin ngomporin atau mungkin juga kayak menenangkan. Itu tipikal teman-temannya ya guys ya. Jadi ada yang mendukung, oh nggak apa-apa, kamu bisa lebih baik kok. Nah jadi itu tergantung pilihan orang-orang yang mau menikmati life after breakup itu bersama orang atau sendiri. Tapi kebanyakan sendiri. Karena tadi akan ada pengaruh-pengaruh dan distraksi yang kurang baik. Dan yang paham hubungan berdua kan cuma ya dua orang itu gitu loh. Tapi ada pernah dapat cerita nggak? Maksudnya temen gitu, temen deket yang cerita life after breakup ya? Belum pernah ya? Belum pernah sih. Aku nggak cerita ya? Cerita. Orang lain gitu maksudnya. Ya. Tapi gini, kalau misalkan kita callback ya, kita pernah podcastan di ini sama ex Gibah Laki juga, yang sama Amira. Aku ke callback lagi di mana Amira itu. Kan ada aku juga. Iya. Oh. Amira pernah bilang, tapi ini sebenarnya bukan life after breakup sih, kayak bener gak sih cewek itu dia itu bisa move on sebelum putusan? Masih ingat gak? Oh iya, kita pernah ngobrol ini sama Amira. Turning point-nya itu ya? Iya, jangan-jangan ada yang memang orang-orang udah menyatakan dia life after breakup bahkan masih jadian gitu. Nggak bisa. Life after breakup tuh benar-benar literally setelah tapi putus. Tapi bener gak yang tadi? Move on sebelum putus. Cewek itu bisa move on sebelum putus karena saking mantahnya mungkin sama pasangannya. Aku belum pernah ngalamin kalau move on. Tapi pernah ada teman? Gak tahu. Tapi kalau aku pribadi, kalau kamu tanya move onnya belum pernah. Tapi kalau ada perasaan udah kayak flat sebelum, itu bukan move on menurutku ya. Udah ada perasaan flat sebelum bener-bener putus, itu ada. Karena kita udah ngerasa mati gitu loh. Kayak udah ini kayaknya hubungan udah nggak bisa nih. Tapi sayang masih. Tapi ngobrol bagaimanapun tetap ada rasa itu ya, rasa. Tergantung kalau misalkan. Wow, semakin proximity effect. Enggak, tapi beneran. Kalau ngobrol dalam kondisi kosong, itu akan dapat diskusi. Mau putus jadi tetap putus, apa tetap balik, asal tidak ada distraksi siapapun, menurutku akan jadi konkret. Tapi ketika ini ke arah maaf banget, tapi emang ketika udah ada orang baru masuk di salah satunya, sudah nggak netral, nggak bisa menemui conclusion yang netral. Atau gini nggak sih? Nggak subjektif lah pokoknya diskusinya. Aku sambil mikir sih tadi kayak, misalkan teman-teman ngerasain life after breakup dan masing-masing pasangan, cewek ataupun cowoknya udah dapat pasangannya masing-masing. Setelah dapat pasangannya masing-masing, sudah berdamai dengan sendiri-sendiri, membuka ruang diskusi. Menurut hari ini kayaknya bagus nggak? Ketika itu membuka ruang diskusi ketika masing-masing ya, untuk kata kamu tadi kayak sekedar ngobrol aja udah nggak bisa. Tapi di masa
udah punya pasangan dan berdamai masing-masing. Udah punya gitu. pasangan dalam jarak yang jauh ya? Bisa. Kalau jaraknya jauh bisa. Kayak ngobrolin hal-hal yang kemarin tuh ternyata kayak gini kayak gitu. Tapi nggak semua orang bisa negosiasi itu. Sih. Kadang ada yang aku maksud tadi udah memilih orang di tengah-tengah belum benar-benar selesai. Itu sebuah kesalahan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada dikirimin tim aku yang sangat baju pink itu ya. Dia bilang Ini ek berapa nih? Ek 3 ya sudah ya? Ini udah harusnya udah terakhir lah. Sorry guys, kita terhambat. Semoga ini lama tapi nggak ngembosenin ya guys, iya. karena aku berharapnya ini sangat seru untuk dibahas, itu aja sih. Betul. Ini ada 3. Ini ada yang ini dulu deh. Menurut kalian, ini di X ya, di Twitter. Susah banget bedain X Twitter. Menurut kalian, sakitan ngejalanin life after breakup atau terus bareng sama dia tapi perasaan dia udah beda? Jawab dong. Iya, sakitan terusan bareng sama dia tapi perasaan dia udah beda. Kayak aku. Kayak ini gak sih, kayak pengen ngelepas tapi nggak. Tunggu Ju. Salpok life after broken home, maaf. Kayak pengen lepas tapi nggak pengen gitu loh. Nggak ada kepastian, mending break up aja udah. Kalau kata ini berubah jadi religius ya, tapi aku ingat sama Ustaz Ataki yang bilang kayak kalau udah tahu itu nyakitin diri sendiri, jangan ditahan-tahan. Betul. Walaupun kayak, tapi gue sayang banget sama dia, ya udah nggak mau gimana. Ujung tombaknya tinggal siapa yang berani ngambil sikap. Iya, sakit banget sih emang. Tapi mending diputus aja lah. Ya biasanya kalau hot gitu ya salahnya emang di dua-duanya karena nggak ada yang berani ngambil sikap guys. Nih pengen ngapain? Berarti sebenarnya Dok, kalau misalkan di posisi mereka belum berani ngambil sikap, sebenarnya mereka masih tahu kalau mereka masih saling butuh. Iya. Kalau menurut aku berarti mencoba masih berusaha lah ya. Kalau dua-duanya belum bisa, tapi kalau udah salah satu bisa, berarti emang udah harus close. Iya, menurut kamu gimana guys? Di Spotify bisa komen gak sih? Bisa, tapi nanti pas udah diupload. Terus nih ada yang bilang lagi, aku sedang mengalami life after breakup. Hari-hari cuma pengen tidur, bangun tidur, ngimpi, nangis lagi gitu. Terus makan masih gak enak, mau keluar kemana-mana mager, mau sampai kapan. That's why aku seminggu abis putus kayak gitu. sih. Karena aku basicnya orangnya aktif ya guys. Jadi untuk aku yang kayak gini nih capek banget. Oke. Aku juga kepikiran kayaknya nanti kalau bisa kita interaktif gitu ya, live IG atau live TikTok gitu, siapa tahu. IG boleh dah IG. Seru juga buat IG teman-teman. lebih cepet harusnya ya. Iya. Kalau misalkan jadi life after breakup tuh ternyata bukan hanya sekedar si perasaannya, tapi aktivitas yang berubah Dok. Aktivitas dia. Aktivitas si orang yang kena life after breakup ini, maksudnya lagi menjalani life after breakup ini tuh bener-bener ke distract untuk semuanya. Nah, perasaan ke distract, kegiatan juga ke distract. Tadi kan kamu bilang juga kayak ada beberapa yang sampai depresi dan lain-lain. Ada nggak sih yang kayak sebenarnya life after breakupnya tuh simple aja, cuman bikin sakit gitu? Ada punya contoh gitu nggak? Mungkin teman-teman ada yang relate juga. Simple aja. Nggak yang nggak yang sebesar kayak depresi, trauma, kayak dia simple aja, cuman mungkin salah satunya ya kayak yang kata aku tadi, hal-hal yang sebenarnya sebelumnya tuh dijalani sama pasangan tapi setelah itu enggak, mungkin itu juga salah satunya sih ya. Itu kayak, ringan tapi cukup berat. Iya, ringan yang cukup berat gitu. Kalau dua sih yang menurut aku ringan tapi itu mengubah hidupnya. Yang awalnya extrovert jadi introvert banget. Itu tuh orang pasti akan nggak kayak kenapa nih dia jadi diem banget? Karena dia udah nggak perlu, dia sedang tidak perlu siapa-siapa selain dirinya sendiri. Iya, intinya kayak itu ringan tapi nyesek. Kadang kita juga ngubah orang ya, mengubah orang seperti karena itu. Nah ini poin-poin terakhir, wait. Jadi kayak emang sebelum kita tutup ya, karena ini nggak akan tutup kalau nggak diputus. Pasti bakal panjang guys ya. Nah ini ada konten TikTok yang di capture gitu sama yang nge-tweet. Apakah cowok pernah duduk melamun sendiri dan berpikir sial aku udah menyakitinya? Terus ada yang bilang di tweet nih, cowok punya pemikiran kayak gini nggak ya? Aku lagi di fase life after breakup karena dia cheating lagi, berusaha buat sabar ikhlas. Wah, aku ya nih. Tapi masih kerasa nyesek. Oh, yang di capture ini konten orang, terus dia bilang lagi kayak gitu, pernah nggak ya cowok punya pikiran kayak gitu? Yang pertama baru malam tadi kejadian guys. Oh iya. Maaf ya. Bahas nih. Ya, jadi ada yang memang iya bisa kok. Kayak apa tadi pertanyaannya? Si poin kontennya atau dia pertanyaan Twitternya? Pernah nggak sih ngerasain si cowok? Pernah nggak sih bukan ngerasain. Pernah nggak sih cowok punya pemikiran kayak gini tuh melamun, memikirkan kayak salah nggak sih? Pasti tapi sumpah aku bertanya juga sih, pernah ya dia mikirin kayak bahkan kebanyakan momen cowok mikirin tuh di mana? Di mana Sofi? Di jalanan. Oh, di WC. Di WC enggak sih? Di jalanan ya? Di jalanan biasanya mikir banget. Nah, lagi driving alone
Itu momen-momen. Sekarang kalau anak-anak Banjarmasin 2 sih, driving alone sama di depan RRI itu, kursi-kursi. Waduh, mesti banget depan RRI. Depan yang lain juga Bang Kalsel kayak apa gitu. Emang Bang Kalsel ada kursi yang nggak tahu. Nggak tahu, sebut Bang aja. Tapi bener, aku ini berarti cewek yang nanya ya. Karena kasus life after breakup ini yang paling banyak terekspos, aku nggak bilang cowok nggak ya, tapi yang banyak terekspos cewek. Nah tapi cowok tuh juga banyak dok, maksudnya kayak ternyata banyak. Ada temanku tadi malam ya, bingung juga dia. Mungkin karena cowok kurang ekspresif aja. Sama ada gengsi masih. Iya, harga diri sebagai cowok. Nggak mungkin dong gue bilang kalau gue galau. Kalau cewek kan galau berjamaah asik ya. Kalau cowok galau berjamaah. Tapi aku nggak suka dok galau berjamaah. Iya, tipikal. Enggak, maksudnya bener ya, aku nggak tahu, pasti kayak ada juga yang kayak ada yang suka. Semakin dia cerita, semakin dia ngerasa diganggu. Tapi ada juga orang yang gini, mungkin bisa aku balikin. Ada juga tipikal orang yang suka banget cerita demi mengkaburkan kesedihannya juga ada. Bahkan bukan cuma cewek, cowok juga bisa. Kayak dia suka cerita aja biar cerita itu lambat keluar dan kabur aja, bias dan hilang gitu loh. Bahkan iya bener, itu bisa jadi salah satu stress release. Entah cowok atau cewek. Ada yang kayak gitu. Iya benar, kayaknya setuju ya, benar deh. Kayak itu kebanyakan di cowok deh kayaknya yang kayak gitu. Yang mencoba untuk mengeluarkan, tapi dia juga secara tidak gamblang menceritakannya gitu. Tanda bahwasanya dia mencoba jujur entah untuk diri sendiri atau untuk orang lain, untuk cerita semua hal, dikeluarin semuanya biar semua lepas dengan tenang gitu. Biasanya sih kayak gitu. Terakhirnya, sekali lagi, life after breakup tuh nggak bisa habis dibahas menurutku, karena akan ada ini nih perspektif aku dan Edo nih tipis banget. Pasti setelah ini ada aja gitu yang maksudnya ngobrol-ngobrol dan bilang ini tuh kalau kata aku tuh gini, kalau kata aku tuh gini, kalau kata aku gini. Pak, akan banyak banget komentar itu. Yang jelas aku menghargai aja sih untuk cowok dan cewek yang mau untuk menikmati proses life after breakup ini tanpa melibatkan orang dan masih inget kalau dunia tuh nggak berputar di satu itu doang. Betul. Biar rame juga sih obrolan kita, dukung aja hari ini jadi duta life after breakup. Duta breakup Indonesia. Mau kurang aja. Enggak ya. Itu dia teman-teman untuk libur secara edisi kayak ini, seru banget. Dan next kan kita kayaknya udah mau mencoba explore untuk nggak bahas musik ya. Nanti dikasih tahu aja kira-kira topik apa lagi yang seru banget. Dan tunggu saja konsep-konsep baru yang ada di libur siaran. Siapa tahu nanti besok kita gak kayak gini siarannya, kita nggak tahu. Siaran salah maksudnya podcastnya ya. Thank you juga buat Islan udah nyediain tempat. Nih, nggak kelihatan ya. Nah, hal-hal lainnya next time kita bakal ketemu lagi di libur siaran. Pamit, bye bye. Kalau libur siaran ngapain? Libur siaran nggak ngapain ya. Bye bye. Bye.